Bab 63. Bilah pisau yang berkilauan membuat seluruh anggota tim penangkap ikan menjadi pucat. Mereka semua menatap Sony dan bersiap-siap untuk bertindak jika dia memberi aba-aba. Coba saja turun tangan. Tuan Eko akan menangkap kalian semua dan memenjarakan kalian. Handoko yang tergeletak di tanah melihat mereka dengan penuh harap. Jangan ada yang menyerang. Sony menggertakkan giginya dan mengepalkan tinju. Jika mereka menyerang aparat hukum, kejadian ini akan menjadi masalah besar. Dodi terdesak hingga tidak bisa mundur lagi. Dan Nur yang usianya paling muda di antara semuanya melemparkan sebuah tongkat ke arah itu. Shh. Dodi mendengar suara angin dan menangkap tongkat yang dilemparkan kepadanya dengan gesit. Lontang. 8 orang polisi yang memegang pisau itu terpaksa menghindar. Salah satu petugas berteriak dengan marah. Siapa yang melemparkan tongkat itu? Danur bersembunyi di antara kerumunan tim penangkap ikan karena dia adalah yang paling kecil di antara mereka dan tidak ada yang memperhatikannya. Eko berteriak dengan tegas. Zabran, kamu sudah ditangkap polisi. Apa kamu masih mau memberontak? Aku... Dodi merasa ragu-ragu. Dia ingin melemparkan tongkat itu, tetapi dia takut tidak ada senjata lagi untuk melindungi diri. Sony merenung sejenak sebelum melangkah maju. Tuan Eko, aku ini orang yang sederhana. Orang yang menjadi temanku akan mendapat uang dariku. Tapi kalau menjadi musuhku, aku akan menghabisinya. Apakah Tuan Eko mau menjadi temanku atau mau menjadi musuhku? Hebat sekali kamu. Berani-beraninya mengancam pejabat. Besar sekali nyalimu. Tangkap mereka. Tuan Eko yang sedari tadi mengernyit, tiba-tiba tatapannya tampak berbinar. Dia menempatkan pisau panjang di leher Sony. Kenapa bisa begini? Bila pisau itu sangat dingin hingga menusuk tulang. Meskipun merasa takut, Sony lebih bingung dengan situasi saat ini. Baru beberapa hari yang lalu, dia melihat Wira meyakinkan Jamadi dengan kata-kata yang serupa. Menurut tebakannya, niat Eko melakukan semua ini juga hanya demi uang. Setelah mengucapkan perkataan itu dan memberikan uang kepada mereka, Eko berserta anak buahnya seharusnya akan mundur. Padahal semua yang dilakukannya tadi sama persis dengan yang dilakukan Kak Wira. Namun, kenapa hasilnya begitu berbeda? Kedua tangan Sony diborgol. Eko berbalik menatap Dodi dan berkata, Zabran, kalau kamu masih menolak untuk ditangkap, aku akan menyuruh pemanah untuk datang. Mendengarnya, Dodi merasa makin ragu. Dia takut Eko akan memanggil pemanah dan menembak mereka. Jadi, Sony segera meyakinkannya. Dodi, cepat lepaskan tongkatmu. Ikut mereka ke kantor kabupaten. Kita tidak takut menghadapi pengadilan. Dodi melepas tongkatnya dan pasrah diborgol oleh para polisi. Eko dan ketujuh orang lainnya menahan kedua orang itu dan pergi. Sementara itu, Handoko dan rombongannya bangkit dengan senang hati. Berani melawan kami? Tunggu dihabisi saja kalian. Handoko melihat para tim penangkap ikan itu dengan tatapan merendahkan dan berkata, mulai sekarang, ikut aturan dan beri kami 30% komisi. Kedua orang itu akan dilepaskan setelah beberapa waktu. Kalau tidak, jangan berharap bisa menjual seekor pun ikan di pasar ikan ini. Oh, satu hal lagi. Di belakang Tuan Eko ada kepala kepolisian Pak Rangga. Aku tahu kalian suka mengadu. Jadi silakan saja ke kantor kabupaten dan lihat apakah kalian bisa masuk ke sana. Sekelompok orang itu pergi dengan bangga. Belasan orang tim penangkap ikan berdiri terpaku di pasar ikan. Kita adukan saja ke pengadilan. Waktu itu Budi juga dipenjara. Ini membuktikan bahwa bupati kita adalah orang yang adil. Gavin mengulurkan tangannya dan berkata, berikan surat gugatan itu padaku. Aku akan pergi mengajukan pengaduan ke pengadilan. Kak Gavin, aku saja yang pergi. Kak Gandhi, aku saja. Gandhi dan Ganjar saling berebutan ingin pergi mengajukan pengaduan. Seorang anggota tim penangkap ikan mengeluarkan selembar kertas pengaduan dengan gemetar dan menyerahkannya kepada 3 orang tersebut.
Ini adalah surat pengaduan yang ditulis oleh Wira sebelumnya demi mencegah Eko dan Handoko bertindak sembarangan. Mereka sudah mengajukan pengaduan terhadap Budi sebelumnya. Jadi, semua orang tahu tentang aturan membunyikan gendang di depan pengadilan, yaitu harus dipukul 40 kali sebelum mengajukan pengaduan. Orang yang berjaga di depan pengadilan itu adalah kaki tangan Eko. Hanya dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka, penjaga itu pasti akan langsung menghabisi orang yang berani mengajukan pengaduan. Aku adalah yang tertua, jadi seharusnya aku yang pergi. Setelah mendorong kedua adiknya, Gavin meraih surat pengaduan itu dengan wajah tegas. Tiba-tiba, Danur yang paling muda di antara semuanya muncul dan membawa surat pengaduan itu dan berlari. Kak Wira adalah orang dari Dusun Darmadi, jadi orang dari Dusun Darmadi yang seharusnya mengajukan pengaduan ini. Aku tidak hanya akan mengadukan Handoko dan Eko, tapi juga Pak Rangga.